Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Selasa pagi, masih membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan lanjutan dari pembahasan kita kemarin, yaitu cara berkomunikasi dengan anak dan melakukan pendekatan yang baik kepada anak. Jangan rusak kepribadian anak kita. Ada beberapa sikap dan cara yang keliru. Yang ini kerap kali sering dilakukan oleh para orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya, yaitu sejak usia kecil sampai usia dewasa, yang menyebabkan rusaknya kepribadian anak tersebut. Di antaranya adalah berteriak. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Nabi bukanlah orang yang suka berteriak seperti berteriaknya orang di pasar. Walaysa sakhabin bil aswaq. Walaysa bisakhabin bil aswaq. Nabi bukanlah orang yang suka berteriak-teriak seperti berteriaknya orang di pasar. Ya, maka jagalah kekondusifan rumah kita dari suara-suara teriakan yang ini tentunya sangat mengganggu dan sangat tidak etis, tidak baik. Hendaklah berbicara dengan lemah lembut dan dengan suara yang enak didengar tentunya. Karena teriakan-teriakan ini tentunya akan membuat hati terkejut. Ya, dan responnya adalah ketika kita mendengarkan teriakan-teriakan seperti berbicara dengan cara berteriak-teriak seperti itu, hati kita akan menolak, menjauh. Ya, berteriak bisa meniadakan komunikasi dan pemahaman antara dua pihak. Kita bisa lihat dua orang yang berbicara saling berteriak satu sama lainnya. Apa yang terjadi? Ya, terputusnya pemahaman ya dari komunikasi keduanya. Ya. Mungkin kedua belah pihak tidak saling memahami apa yang disampaikan. Kalau kedua belah pihak saling teriak-teriak satu sama lainnya. Dan seorang anak berada dalam posisi mempertahankan diri dan dia cenderung takut kepada suara yang tinggi. Apalagi masih bocah, kanak-kanak. Ya, perhatiannya tertuju kepada cara yang mampu melindunginya. Dia akan berusaha untuk melindungi dirinya dari teriakan-teriakan, dari suara yang menggelegar itu.
Maka berbicaralah dengan lemah lembut, dengan merendahkan suara, sehingga nyaman sampai ke telinga. Ya, bukan suara-suara yang mengejutkan, yang membuat buyar konsentrasi orang yang mendengarnya. Ya, perhatiannya tertuju kepada cara bagaimana melindungi diri. Ya, berupa respon perilaku yang cepat. Dan dia tidak memperhatikan perilaku apapun yang disebabkan oleh teriakan tersebut. Ya, dan cenderung teriakan itu diabaikan oleh orang yang mendengarnya. Ya, ataupun suara-suara yang keras itu diabaikan oleh orang-orang yang mendengarnya. Berteriak merupakan cara yang paling buruk dalam berkomunikasi, apalagi berinteraksi dengan anak. Pengaruh negatifnya jauh lebih besar daripada memukul ataupun hukuman yang lain. Ya, karena apa yang didengar dari teriakan itu mungkin masih terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan mungkin bisa terbawa sampai ke dalam mimpinya, dalam tidurnya. Ya. Nah, hal ini dikarenakan dia teriakan tersebut akan membawa memori negatif di dalam otak anak. Dan memori ini tersimpan dalam cukup lama, dalam waktu yang cukup lama. Mungkin sepanjang hidupnya. Ya, meskipun dia sudah beranjak dewasa, sudah beranjak besar. Suara apapun di depannya akan berakibat negatif ya terhadap perkembangan jiwanya dan perasaannya tentunya. Ya, seolah-olah ia anak kecil yang lemah. Ya, anak yang kecil dan lemah. Itu akan membuat kerdil jiwanya. Ya, berapa banyak anak-anak yang menjadi lemah mental karena dari kecil ya sudah diteriaki terus. Ya, orang tuanya bicara keras-keras terus. Mungkin sampai budek telinganya. Ya, karena mendengar teriakan orang tuanya setiap pagi. Ada ya suasana rumah seperti itu. Yang nggak pernah hening, nggak pernah tenang. Tidak ada sakinah dan wakornya. Bicara nggak pernah pelan, teriak sana, teriak sini. Itu memang, itu mungkin ya, kita nggak bisa beralasan, wah itu sudah adat istiadat budaya kami. Ya, hendaknya adat istiadat dan budaya itu diselaraskan dengan agama. Ya, karena agama adalah aturan tertinggi, bukan adat istiadat dan budaya. Ya, karena Nabi SAW turun dengan membawa ajaran yang menyempurnakan ya adat istiadat dan budaya yang berlaku di tengah-tengah manusia. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk membawa akhlak yang mulia, menyempurnakannya, menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Maka etika agama, aturan agama itu di atas aturan adat istiadat dan budaya. Budaya yang mencocokkan, kalau nggak cocok ditinggalkan. Kalau yang cocok dipertahankan. Kalau tidak cocok, maka tinggalkan. Maka sebagian orang mungkin ada yang beralasan seperti itu. Itu sudah karakter suku kami, Ustadz. Bicaranya nggak bisa pelan. Itu bukan alasan. Lalu apa gunanya Nabi diutus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak mulia? Jadi itu bukan alasan. Ya. Dengan alasan budaya setempat atau istilah lain lah seperti katanya kearifan lokal. Aturan agama lebih tinggi dari itu. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan itu semua. Bukan kita katakan nggak ada kearifan lokal yang bagus, budaya yang bagus, ada. Maka aturan budaya, urf adalah dicocokkan dengan kaedah-kaedah agama, aturan-aturan agama. Ya, bukan sebaliknya. Itu keliru. Ya.
Maka itu maksud dari sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Islam juga mengakui akhlak-akhlak mulia yang ada di tengah-tengah manusia. Yang baik lanjutkan, yang baik pertahankan, yang keliru diperbaiki, karena Islam menyempurnakan itu semua. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Maka seharusnya para pendidik memahami hal ini, terutama suasana di rumah. Ya, suasana di rumah. Coba bayangkan di rumah, ya masing-masing anggota keluarga berbicara dengan lemah lembut satu sama lainnya. Ya, itu kan suasana yang betul-betul menyenangkan. Siapapun betah berada di situ. Begitulah kondisi surga. Ya, enggak ada teriakan-teriakan di situ seperti jeritan-jeritan penghuni neraka yang menyayat hati, yang menakutkan. Ya, itulah kondisi neraka. Ya, yang ada jeritan-jeritan, teriakan-teriakan. Di surga enggak ada itu. Ya, di surga dipenuhi dengan ketenangan, sakinah. Ya, dengan keheningan, kenyamanan. Ya, karena ya ketentraman itu identik dengan ya kenyamanan tentunya. Ya, suasana yang tentram. Ya, kalau kita masuk ke tempat yang tentram, hati kita juga tenang. Tapi kalau kita masuk pasar, orang-orang pada teriak sana, teriak sini, angkat suara sana, angkat suara sini. Yang satu ya menjerit-jerit seperti kondisi di pasar, kita pun pusing. Ya, kepala pusing, jiwa pun tak tenang karena teriakan-teriakan itu. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW tidak pernah meninggikan suaranya saat berbicara dengan orang lain. Terlebih lagi anak-anak. Itulah Nabi SAW. Beda dengan Arab Badui. Ya, yang kadang-kadang mereka meninggikan suara di depan Nabi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Janganlah kamu mengeraskan suara di depan Nabi seperti sebagian kamu mengeraskan suara ya di depan sebagian lainnya. Begitulah adab. Ya, maka Nabi SAW ya tidak pernah berteriak-teriak laksana seperti orang-orang yang berteriak-teriak di pasar. Demikian pula di dalam pendidikan. Ya, nah, ya jadi kita mengajarkan, menanamkan akhlak ini kepada anak-anak kita. Ya, apapun masalahnya, ya, nggak perlu ya dengan teriakan. Biasanya teriakan itu, suara-suara yang tinggi itu adalah muqaddimah, pengantar kemarahan. Ya, pengantar kemarahan. Ya, kita bisa bedakan juga. Ya, ketika kita bicara teriak-teriak, detak jantung pun berbeda. Heart rate kita pun naik itu. Ya, berbeda dengan kita bicara dengan santun, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan pelan, ya, tidak mengangkat suara tinggi-tinggi. Heart rate pun terjaga, denyut jantung pun menjadi tenang juga. Ketenangan secara jasmani dan rohani. Maka ini masalah komunikasi dan bicara. Manusia perlu belajar bicara. Ya, kita nggak bisa bicara begitu lahir ke dunia. Ya, kita belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama ayah bunda kita. Maka cara anak berkomunikasi itu juga ditentukan dari bagaimana orang tua mengajarkannya. Oh, saya nggak pernah mengajarkannya, Ustadz. Salah. Cara kita berbicara di depan anak itu adalah pelajaran yang kita berikan kepadanya. Ya, cara bicara kita kepada anak itu adalah pelajaran yang kita berikan kepadanya, yaitu keteladanan. Ya,
apa yang kita lakukan, ya maka coba lihat anak kecenderungannya akan meniru bicara orang tuanya. Ya, kalau kita lihat seorang anak ada yang santun kan begitu ya, bicaranya santun, ini ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kata pepatah kita. Artinya mungkin beginilah orang tuanya berbicara di rumah. Itu yang dilihat oleh anak ini. Ya, sehingga dia menirunya. Ya. Nah, dan juga kadang-kadang perlu diajarkan. Artinya disampaikan kepadanya pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, kemampuan anak berkomunikasi itu bergantung juga kepada kecerdasannya, kecerdasan psikologinya, ya, kecerdasan akalnya. Ya. Nah, demikian. Maka dari itu orang tua hendaknya ya menampilkan ya contoh yang baik di depan anak, terutama di dalam hal berbicara. Ya, ajari mereka cara berbicara yang benar dan baik. Nah, kalau kita teriak-teriak bicaranya nggak pernah pelan ya, begitulah nanti anak akan meniru. Ya, akan ditiru oleh anak itu. Secara tidak langsung kita ya telah mengajarkan kepadanya kebiasaan yang tidak baik itu, kebiasaan yang buruk itu. Ya, maka untuk bicara manusia perlu belajar. Maka anak-anak kita juga perlu belajar bicara. Berikanlah kepada mereka contoh yang baik. Ajarkan kepada mereka cara bicara yang benar. Nah, demikian. Ya. Itu yang pertama. Ini akan merusak kepribadian anak itu. Ya. Taib. Dan juga Al-Quran menyuruh kita untuk merendahkan suara. Ya, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau kita pernah mendengar keledai itu ya meringkik-ringkik ya, menjerit-jerit ya, dan buruk suaranya. Itulah dia seburuk-buruk suara. Ya, inna angkaral aswati la sautul hamir. Ya. Kalau kita perhatikan keledai itu enggak pernah dia bersuara pelan. Ya, dia seperti orang yang menjerit-jerit, berteriak-teriak. Ya. Tidak seperti burung yang berkicau-kicau, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu terlalu royal ya, menegur dan menyalahkan. Ya, ini juga kadang-kadang overdosis istilahnya. Terlalu banyak menegur dan menyalahkan. Yaitu terlalu mengedepankan pendekatan negatif. Ya, sehingga ya bisa menyebabkan rasa sakit hati. Bahkan sebagian anak bisa membaca, menggambar orang tuanya. Kalau orang tuanya mau ngomong, ini pasti ada yang salah pada dirinya ini. Ya, pasti disalah-salahkan ini. Kadang-kadang anak juga membela diri karena dia merasa tidak salah. Ya, sebagian orang tua terlalu berlebihan di dalam merespon kesalahan anak. Anak ya salah. Ya, anak itu identik dengan salah. Tapi ada sebagian orang tua yang ya terlalu berlebihan menyikapinya begitu dan selalu melakukan pendekatan negatif kepada anak. Sehingga anak sudah hafal orang tuanya ya, kalau orang tuanya mendatanginya mau bicara, ini pasti tentang kesalahan ini. Melulu itu. Ya, nggak pernah misalnya datang kemudian memuji anak atau menyampaikan suatu hal yang positif dari anak, kelebihan-kelebihannya, hal-hal positif darinya, itu sama sekali tidak pernah disinggung. Ya, diam saja, cuek saja orang tuanya. Ya, ekspresi gembira pun nggak ada, datar aja. Tapi begitu salah, macam langit mau runtuh, bumi mau terbelah itu. Kadang-kadang ya teguran itu disertai dengan teriakan seperti yang pertama tadi, menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang dengan kata-kata yang konyol juga. Apa nggak diajari di sekolah? Ya, percuma disekolahin. Wah, gitulah kira-kira ya.
omongan orang tua. Ya, belajar apa saja di sekolah tadi gitu. Nah, yang membuat anak ini juga ya jadi sakit hati bisa juga. Hingga akhirnya dia ya menjaga jarak dari orang tuanya. Karena kalau dia sudah baca itu, kalau berurusan dengan orang tua, pasti urusan salahnya itu. Nggak ada urusan yang lain. Ya, nah seolah-olah ini orang tua polisi gitu ya. Ya, intel yang selalu memata-matai dirinya. Ini juga akan bisa merenggangkan hubungan dan ikatan, serta menjauhkan perasaan. Ya, dua perbuatan di atas, yaitu teriakan dan terlalu berlebihan menegur, memberikan teguran, dan suka menyalah-nyalahkan, ini akan membunuh perasaan positif antara kedua belah pihak, yaitu antara orang tua dan anak. Ya, nah orang tua juga kebiasaannya seperti itu, nggak akan berurusan dengan anak kalau nggak melihat salah gitu. Kalau mau berurusan dengan anak, dicari-cari kesalahannya. Si anak juga sudah membaca orang tuanya. Nah, kalau udah deket-deket orang tuanya ini, pasti salah. Nggak ada yang lain ya selain itu. Ya. Nah, jadi tidak ada komunikasi selain membicarakan salah anak. Anak ya salah. Nggak mungkin anak nggak salah. Coba lihat bagaimana Nabi ya. Nabi itu luar biasa. Beliau begitu memahami psikologi anak. Ya, jauh sebelum pakar-pakar psikolog sekarang ini menemukan metode dan lain-lain sebagainya yang mereka tuangkan dalam buku-buku mereka. Nabi lebih dulu mempraktikkannya. Ya, ini langsung praktik, bukan teori. Para psikolog itu mungkin teori aja. Dalam prakteknya mungkin belum tentu seperti itu. Ya, Nabi langsung mempraktikkan. Ya. Suatu ketika Nabi melihat seorang anak, yaitu anak tiri beliau, anak sambung dari Ummu Salamah, makan bersama beliau. Anak itu yang namanya bocah, dia ambil sana sini, ya makanan yang jauh diraihnya, ya begitulah anak-anak kalau lihat makanan. Ini negatif tentunya, ini salah. Ini perlu diperbaiki, perlu. Ya, apakah Nabi mendiamkan? Tidak. Tapi pendekatan apa yang dipilih Nabi? Nabi justru memilih pendekatan positif. Nah ini kalau kita, orang tua itu terbiasa melakukan pendekatan positif kepada anaknya. Ya, dalam momen-momen seperti ini pun Nabi ya lebih memilih pendekatan positif kepada anak ini. Ya, mungkin kalau kita, ya kita langsung to the point aja dengan anak ini. Siapa yang ngajari kamu makan seperti itu? Ini cara makan yang salah ini. Kamu salah. Kamu nggak diajari di sekolah. Siapa gurumu? Macam-macam lah, macam intel menginterogasi penjahat gitu. Ya, seperti itu. Nah, begini aja nggak tahu, dan kata-kata yang kadang-kadang nggak perlu juga begitu ya. Ya. Nah, coba lihat Nabi ketika melihat ya hal itu di depan beliau, kesalahan seorang anak. Nabi justru memilih pendekatan positif kepada anak ini. Bagaimana itu? Nabi berkata kepadanya, "Hai ya gulam, hai bocah, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ya. Nabi melakukan pendekatan positif kepada anak ini. Nabi menyebutkan dua perkara yang mana Nabi tahu anak ini melakukannya, bukan salahnya. Itu sisi positifnya. Ya. Bahwa anak ini baca bismillah, ya, anak ini baca bismillah. Anak ini makan pakai tangan kanan, Nabi tahu ia makan pakai tangan kanan. Enggak pakai tangan kiri, itu bukan salahnya. Ya. Yang salah padanya satu itu, yaitu apa? Ambil makanan yang paling dekat. Nah, itu yang dia salah itu.
Jadi Nabi melakukan pendekatan positif kepada anak ini. Ya, bahwa anak ini anak baik, dia banyak melakukan kebaikan, dia makan pakai bismillah, baca bismillah, dia makan pakai tangan kanan. Ya, sehingga anak ini, wah, saya selama ini melakukan hal yang benar. Ya, bahwa inilah yang benar, makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan. Ya. Ya, cuma yang satu ini aja dia belum lakukan, yaitu apa? Ambil makanan yang terdekat. Ya, kalau pendekatan ini yang kita lakukan kepada si anak, maka besok anak itu akan duduk lagi di situ. Karena dia tidak merasa menjadi seperti anak terpidana yang salah dan salah. Ya, tapi kalau kita salah-salahkan dia di situ, besok dia mungkin nggak mau lagi duduk di situ. Ya, besok mungkin dia pergi cari hidangan yang lain, nggak akan bersama kita lagi di hidangan itu. Karena mungkin jera juga dia, malu juga dia disalah-salahkan melulu, kan begitu ya. Seolah-olah dia nggak boleh buat salah begitu. Ini kadang-kadang orang tua nggak fair, yang selalu melakukan pendekatan negatif kepada anak. Seolah-olah anak nggak boleh salah, orang tua salah diam aja. Nah, ini kan tidak adil ya. Kadang-kadang anak juga melihat kenyataan itu di depannya, dia nggak bisa ngomong juga. Apa kita selaku orang tua nggak buat salah sama anak? Buat salah. Ya, tapi apakah kita diteriaki, apakah kita disalah-salahkan? Enggak juga kan? Apakah terima kalau dibalik misalnya anak menyalah-nyalahkan kita? Ya, mungkin kita juga akan merontak. Nah, ini karena dia kecil, dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, di sana ada orang tua yang sok keras istilahnya ya. Wow, pokoknya to the point. Enggak juga. Harus to the point, jangan tanpa basa-basi. Ya, Nabi melakukan itu. Apa kita lebih hebat dari Nabi? Hanya saja kita jahil, nggak tahu bagaimana melakukan pendekatan kepada anak. Ya, ada juga di sana orang tua yang sok keras begitu ya. Apa-apa harus to the point, strict, tanpa basa-basi ya. Nabi juga berbasa-basi dengan anak kecil. Itu pendekatan yang harus kita lakukan kepada manusia. Ya, kita juga kalau nggak semua orang ya, kalau kita juga tanpa basa-basikan, orang langsung menegur kita di tengah-tengah keramaian atau apa, kita pun nggak terima. Kita pun berontak. Mungkin kita menolak mentah-mentah mungkin. Tapi kita bisa berlaku keras sama orang. Kenapa? Kita dikerasi, kita nggak terima. Itu artinya kita tidak fair, tidak bersikap adil. Nah, maka ini kadang-kadang yang ya kita nggak sadari itu. Tapi Nabi SAW telah menyontohkan kepada kita. Nabi nggak membiarkan anak ini berbuat salah, enggak. Karena Nabi ya melakukan metode pendidikan piramida terbalik, nggak menyisakan ruang bagi anak untuk berbuat salah. Tapi pendekatan yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Beliau begitu memahami psikologi anak. Ya, sehingga anak-anak itu bisa dekat dengan beliau, nggak jera dekat dengan Nabi, enggak. Anak-anak itu nggak jera dekat dengan Nabi, walaupun anak-anak itu buat salah di depan Nabi. Ya, banyak kisah-kisahnya. Maka Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah teladan kita ya di dalam mendidik. Beliau itu bisa menjadi teman bagi anak-anak ini. Itulah masa di mana kita memang harus memposisikan diri sebagai teman bagi anak. Yaitu ketika mereka masih kecil-kecil seperti ini, bawah 10 tahun, basuta, itulah waktu yang tepat bagi kita untuk menjadi temannya. Ya, menjadi temannya, dekat dengan mereka. Ya. Sehingga anak-anak itu juga merasa nyaman berada bersama kita, dekat dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau bergabung dengan anak-anak, berlari-larian bersama mereka. Kadang-kadang beliau menjulurkan lidah beliau untuk membuat mereka senang. Kadang-kadang beliau mencandai mereka. Sesuatu yang beliau tidak lakukan kepada anak remaja. Anak remaja tidak. Nabi tidak lagi jadi teman mereka. Ketika anak beranjak remaja 10 tahun ke atas,
Nabi tidak lagi jadi teman mereka. Nabi justru jadi orang tua. Ya, ketika Nabi hadir di depan mereka, Nabi sebagai orang tua yang memiliki kekuatan pada kata-katanya. Karena sosok inilah yang ingin dilihat oleh seorang remaja, ya, pada diri kita orang tuanya. Nah, demikian. Sehingga coba lihat apakah bisa ya Usama bin Zaid menerima tugas dari Nabi sebagai panglima perang di usia yang sangat muda, puncak usia remaja, 17 tahunan. Kalau ya Nabi memang di hadapan Usama itu sebagai orang tua. Kalau sebagai teman, ini mungkin ya dikira bercanda mungkin ya. Kalau kita jadi temannya lah, memposisikan diri sebagai teman anak kita begitu ya. Kita memberikan tanggung jawab yang besar sebesar itu ya. Mungkin dia akan mengatakan, bercanda ini. Karena selama ini kita mungkin dilihatnya sebagai teman aja begitu. Tapi tidak Nabi. Tidak demikian dengan Nabi SAW. Ya. Usamah memahami tugas yang dibebankan Nabi kepadanya. Karena ini tugas dari orang tua kepada anaknya. Ya, nah demikian Nabi SAW. Ketika anak-anak ini sudah remaja, Nabi tampil sebagai ayah, sosok ayah di depan mereka. Enggak lagi teman. Ya, ada orang kebalik itu justru. Ya. Masa kanak-kanak, wah, jaim jadi orang tua. Jaga image dia di depan bocah-bocah ini. Ya. Begitu remaja jadi teman gitu. Dia sudah punya teman, ya enggak, ya kalau dia bandingkan dengan teman-temannya, kita ini agak lucu itu kalau orang tua ya jadi teman anak gitu ya. Karena dia juga punya teman-teman, dia bisa bandingkan kita dengan teman-temannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa Nabi itu menguasai psikologi anak luar biasa. Ya tidak seperti mungkin bayangan kita. Ya, cara mendidik Nabi itu kalau kita periksa satu persatu bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anak, beliau begitu memahami ya psikologi anak-anak ini. Berhadapan dengan bocah bagaimana, berhadapan dengan anak remaja bagaimana. Ya. Kita patut dan pantas untuk menirunya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja kadang-kadang kelemahan kita ini adalah secara spontan itu kadang-kadang nggak lahir, nggak muncul ya. Nah, setelah terjadi baru kita sesali kenapa tadi saya bersikap seperti ini. Harusnya kan nggak seperti itu. Ya, nah demikian. Ini yang perlu kita asah dan kita latih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka Nabi tidak pernah ya berbicara keras-keras kepada anak, teriak-teriak kepada anak. Dan Nabi kalaupun menegur anak, bukan dengan menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi mengarahkan, bukan menyalahkan. Mengarahkan anak ini kepada yang benar. Bukan menyalahkan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian terlalu banyak memerintah. Ya ini juga membuat anak itu sebel ya. Ya memang orang tua kedudukannya di atas, anak di bawah. Tapi kalau kita ya punya atasan misalnya, kerjanya memerintah melulu, kita pun ya tidak respect kepada atasan itu. Ya. Karena atasan itu kan nggak harus memerintah terus. Kadang-kadang ada masanya, ada waktunya, ada momennya, ya atasan itu memberikan contoh, yaitu terjun langsung ke lapangan, melakukan. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kadang-kala beliau menyontohkan sesuatu kepada para sahabat, enggak menyuruh. Ya, lalu para sahabat menirunya. Ya, nah terlalu banyak memerintah tanpa membangun kepercayaan terlebih dulu akan melemahkan kepribadian anak. Ya,
Sebab dia akan berpikir bahwa dirinya hanya dijadikan alat untuk melaksanakan perintah orang tuanya. Ya, anak ini akan mati kreativitasnya. Ya, dia cenderung pasif, hanya menunggu perintah orang tua. Hanya menunggu perintah orang tua. Masalahnya adalah ketika tidak dapat perintah orang tua, dia tidak lakukan. Dia cenderung pasif gitu ya. Kenapa? Karena tidak diberi ruang dia untuk ya berinisiatif. Ya, nah itu buruknya ya, kalau kita terlalu banyak memerintah. Ya. Nah, demikian. Sebab dia akan berpikir bahwa dirinya hanya alat ya, hanya pesuruh ya. Ya, orang tuanya hanya yang orang yang disuruh. Orang tuanya adalah pesuruh. Nah, demikian. Dan cara ini menjadikan seorang itu memiliki kepribadian yang pasif dan kurang kreativitas, enggak punya inisiatif gitu ya. Ya, dan cenderung lemah jiwa dan lemah mental juga. Wallahu a'lam bishawab. Dan cenderung penakut dan tidak berani, terutama di dalam mengambil keputusan. Anak itu juga harus dilatih bagaimana dia mengambil keputusan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin demikian materinya pada kesempatan pagi ini ya. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal ini, kita akan menjawabnya. Silahkan. Ya baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekarang atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan menjadi wawasan yang baik untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya Allah mudahkan untuk kita dalam mendidik anggota keluarga kita. Allahumma amin. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, istri saya termasuk masih muda dan sudah memiliki 2 anak. Saya lihat ketika mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut sering tidak tahan dan akhirnya sering menangis di hadapan anak. Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi psikologi anak, dan bagaimanakah solusinya supaya istri bisa lebih tegar di hadapan anak-anak ketika anak-anak mungkin membuat kesal dirinya? Mohon jawaban dan nasihatnya. Ya, kadang-kadang itulah perlunya dua pemimpin ya di dalam mendidik anak. Wallahu alam, ada kesan ini orang tua main sendiri istilahnya. Si ibu ini main sendiri, artinya apa? Dia berperan tunggal gitu ya. Kurang dapat dukungan atau bantuan atau backupan dari ayah gitu ya. Ya nggak bisa. Ada sebutan abuwain, 2 orang tua. Mereka adalah pemimpin yang setara. Setara. Ini dulu yang harus dipahami oleh para orang tua di sini. Mereka setara, mereka sama-sama pemimpin terhadap anak-anak mereka. Ya, kesetaraan ini harus dipahami dengan benar. Enggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah di sini. Sehingga keduanya sama-sama merasa tanggung jawab yang sama, merasakan tanggung jawab yang sama, begitu ya. Bagaimana enggak menangis si ibu ini? Mungkin dia merasa semua beban ditimpakan kepadanya. Dia merasa berat. Maka kita perlu saling mendukung satu sama lainnya di dalam mendidik anak itu. Itulah perlunya abuwain, 2 orang tua yang bahu-membahu, bantu-membantu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau demikian mungkin dia juga merasa terhibur dan merasa ringan. Gitu. Tapi kalau segala sesuatunya dibebankan kepadanya, apalagi ibu ini ibu muda, ya sudah meledak dadanya itu. Pecah kepalanya. Nggak ada yang bisa dia lakukan selain ya menangis tadi mungkin ya. Mungkin sudah sudah sampai puncaknya mungkin. Maka kita ya para suami harus mengerti ini. Ya itu kan urusan ibunya. Ya urusan saya cari duit. Ya enggak seperti itu. Mencari duit itu bukan mendidik.
cari nafkah rezeki itu belum mendidik. Ya kalau itu mendidik, ya mungkin si istri milih, saya aja yang cari duit, kamu yang mendidik di rumah. Kalau seperti itu gimana? Ya, istri, ibu merangkap istri di rumah, dia punya juga tugas-tugas yang lain, mengurus rumah dan lain-lain sebagainya, di samping mendidik anak, mengurus anak. Ya, nah ini yang perlu dipahami, disadari oleh kedua belah pihak, hingga saling membackup satu sama lainnya, saling menguatkan, ya, saling menghibur, sehingga beban itu terbagi dua. Ya, apalagi kalau kita lihat istri kita ini masih muda misalnya, ya, dia belum punya pengalaman, ya, atau dia perlu mendapatkan bimbingan untuk bisa tangguh menjadi ibu, ya, mempertebal kesabarannya. Itu tugas suami, tugas ayah di sini, tugas suami lah kita katakan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau si suami nggak peduli misalnya, ya, yang pedulinya apa? Ya, pokoknya anggaran bulan ini sudah, ya. Memangnya segala urusan berkaitan dengan pendidikan bisa selesai dengan duit? Enggak. Masalah anak nggak bisa selesai dengan duit. Ya, duit bukan penyelesaiannya. Itu cuma cara untuk menghindari masalah aja dari para banyak bapak ataupun ayah atau suami, supaya ya untuk urusan mendidik bukan urusannya lagi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah ini perlu kerjasama dari kedua belah pihak. Ya kalau istri itu bukan didampingi, ya disertai. Kalau didampingi, kesannya kita itu cuma sebagai pemeran pembantu. Enggak. Pemeran pembantu di dalam mendidik itu adalah guru di sekolah, bukan ayah di rumah, bukan ayah. Ayah, ibu, mereka adalah aktor utama, sama-sama pemeran utama. Bukan mendampingi istri mendidik anak atau istri mendidik anak, bukan, tapi ikut serta bersama-sama. Ya, harus dapat porsi yang sama. Kalau demikian mungkin si ibu pun tidak merasakan beban yang begitu berat begitu, hingga dia harus ya menangis begitu, ya. Ampun-ampun istilahnya. Ya. Nah demikian. Kadang-kadang si ayah dilapori, ya cuek aja begitu. Itu paling-paling jawabannya. Kan begitu, nggak mau diganggu karena sudah capek cari duit, ujung-ujungnya lagi duit yang jadi alasan untuk menghindari tugas-tugas mendidik itu. Ya, dan kadang-kadang juga diserahkan kepada guru, nanti urusannya diserahkan aja kepada guru di sekolah. Guru itu cuma pemeran pembantu, figuran. Poros utama mendidik itu adalah di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, mungkin ini juga bisa mewakili para ibu yang mungkin merasa kehimpit beban yang berat, ya, karena kurang berbagi tugas di dalam mendidik anak-anak di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk antum semua yang sedang mengalami hal tersebut. Baik, selanjutnya ini ada 2 pertanyaan senada. Di antaranya dari Ummu Yusuf yang berada di Blora, dan penanya yang lainnya, yaitu cara menghadapi anak usia remaja, Ustadz. Anaknya ada yang usia 18 tahun, dan juga ini tidak sebut anaknya, umur mungkin sekitar segitu, anaknya juga. Yang lainnya itu terkesan sangat malas dan belum memiliki rasa tanggung jawab, walaupun hanya terhadap dirinya sendiri, Ustadz. Susah sekali untuk diajak untuk kepentingan dirinya sendiri, dan apa-apa harus disuruh. Nah, mungkin cara menghadapi anak-anak remaja tersebut. Iya. 18 tahun itu sudah berada di fase pra-dewasa sebenarnya, di penghujung masa remaja. Ya, karena 20 tahun ke atas rata-rata manusia sudah menginjak usia rusyd, usia dewasa, ya.
manusia berkembang. Ini juga yang perlu diketahui oleh para orang tua. Ya, manusia itu berkembang. Ada masa-masa tertentu dengan memiliki kecenderungan dan kita katakan ciri tertentu. Ya, misalnya antara kesadaran dan tanggung jawab, ya. Kesadaran. Ya. Ya, mungkin anak-anak nggak ada kesadaran. Dia aktif tapi tidak punya kesadaran. Ya. Beda dengan orang dewasa. Mungkin tidak seaktif anak-anak, tapi kesadarannya lebih tinggi. Dia sadar apa yang dilakukannya. Ini masa di mana orang itu sudah matang akalnya. Remaja itu transisi, ya, bukan kanak-kanak belum dewasa. Artinya disitulah, ya, anak-anak remaja ini perlu terus diasah, dilatih, ya, dibimbing, dibina, ya, sehingga muncul rasa itu, kesadaran itu. Dan ini nggak mudah tentunya. Kalau 18 sebenarnya di pangkal usia remaja, di awal remaja, ya, prabaligh atau baligh, begitu menginjak usia 10 tahun, ya, dia sudah dibangkitkan kesadarannya, ya, maka hukum-hukum juga sudah mulai diberlakukan kepadanya. Nah, misalnya Nabi mengatakan wadribuhum fi ashrin, pukullah dia di usia 10 tahun kalau tidak mau sholat. Artinya ada izin, walaupun tidak harus memukul, ya, ada izin untuk memberikan hukuman. Karena kesadarannya sudah mulai ada. Ya, kita lihat anak itu aktif, tapi kesadarannya nggak ada. Orang dewasa mungkin nggak seaktif anak-anak, tapi kesadarannya lebih tinggi. Remaja antara keduanya itu. Maka ini yang perlu dibangun. Kalau kita katakan, ya, di dalam fase-fase pendidikan ini fase remaja lah, ya, para orang tua yang harus betul-betul fight gitu. Artinya, ya, di situ dia masanya betul-betul nggak boleh lengah, nggak boleh ghaflah. Ya, nah di sini dibutuhkan kesabaran juga. Ya, sebaiknya tentunya riwayat itu ada, pendidikan itu ada riwayatnya. Jadi ada kelanjutannya. Ya, di usia-usia awal itu sudah menjalani pendidikan itu. Remaja itu tinggal melanjutkan pendidikan yang sudah diberikan di masa kanak-kanak. Makanya Nabi dengan kanak-kanak itu lebih kepada pendekatan secara, ya, pribadi gitu, ya. Ya, menjalin hubungan batin dengan anak-anak ini. Maka Nabi menjadi teman mereka. Begitu menginjak dewasa, yaitu menginjak remaja. Coba lihat, ya, bagaimana Nabi berhadapan dengan anak-anak remaja. Ya. Beliau muncul di hadapan mereka sebagai seorang ayah, orang tua. Ya, nah demikian. Karena ingin membangun kesadaran mereka. Ya, anak seperti itu leler, kadang-kadang nggak peduli, ya, itu memang perlu diasah dan dilatih. Kesadarannya ini yang perlu dibangun. Waktu kanak-kanak kan ya wajarlah kalau mereka nggak punya itu semua, masih kanak-kanak. Karena akal manusia itu berkembang. Maka ada yang menyebutkan masa remaja itu masa kegilaan, gitu, ya. Yang hal-hal yang gila itu dilakukan oleh remaja itu karena pertimbangannya kurang, kesadarannya juga belum sempurna. Sementara kekuatannya sudah mulai terbangun, badannya sudah mulai besar, tapi yang kurang di sini mungkin kesadarannya. Untuk membangun itu, dari situlah akan lahir tanggung jawab, kesadaran itu. Yaitu dia mengerti akibat dari perbuatannya. Kalau dia malas, akibatnya bagaimana? Ya, kalau dia lalai, akibatnya bagaimana? Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak remaja itu. Ya, nanti ya ketika dia dewasa mungkin dia akan berubah sendiri, ya. Tapi kalau tidak dilandasi dari remaja, ya itu akan terbawa sampai dia dewasa. Sehingga ada orang yang telat dewasanya, ada sudah dewasa, ya kan, tapi masih kekanak-kanakan. Ya, ini tergantung, ya, pendidikan yang dijalaninya tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, 18 tahun itu harusnya ya dimulai dari masa awal remaja, ya. Membangun kesadaran begitu, ya. Dan ini nggak mudah.
Luar biasa susah membangun kesadaran itu, karena dari situ lahir rasa tanggung jawab gitu. Ya, dari situ lahir rasa tanggung jawab. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, jangan merasa gagal juga ya, walaupun sudah 18 tahun masih ya coba aja terus ya. Apa yang bisa kita lakukan ya, mungkin cara yang mungkin perlu dirubah ya, seperti yang kita sebutkan tadi, pendekatan kepada anak ini sangat menentukan bagaimana kita bisa masuk ke dalam hatinya ya, itu akan mempermudah komunikasi kita dengan anak tersebut. Mungkin di sini selama ini ada miskomunikasi, ada ya, komunikasi yang nggak nyambung istilahnya. Membangun itu kan perlu waktu ya. Ya, dan sebaiknya itu dibangun dari kecil sebenarnya. Terus sampai dia remaja begitu, seperti Nabi SAW. Sehingga Nabi ya tidak segan memberikan amanah besar kepada Usama bin Zaid, panglima perang, bayangkan. Yang dihadapi bukan pasukan ya kaleng-kaleng misalnya, pasukan Romawi. Ya. Di situ ada kita katakan sahabat-sahabat yang senior dari sisi usia dan pengalaman. Ya, tapi begitu ya tanggung jawab yang ditanamkan Nabi kepada para remaja ini. Ya, kesadaran yang dibangun dari mulai ya kita katakan menginjak usia remaja tadi, awal remaja. Wallahu a'lam bishawab. Untuk ini kita sudah menulis bukunya ya, itu ada apa dengan remaja. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat ya, dan kita juga mengambil manfaat juga dari apa yang kita tulis tersebut ya, begitu ya. Karena kita semua punya masalah dengan anak-anak remaja kita. Iya, betul. Ini masalah yang berat dan rumit, nggak mudah menghadapi remaja hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.